itu, tapi kalau merayu itu akhirnya kalau orang itu merayu akhirnya yang dirayu itu mau. Tapi kalau minta kadang yang diminta itu nggak mau ngasih. Nah ini pada pertemuan ini ya kita akan membahas tentang uh, cara berpikir atau tafakkur. Ya tafakkur. Apa itu tafakkur? Nah, kita akan bahas ada 2 jenis tafakkur. Namun sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, mungkin nenek kita, kakek kita telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha Pengampun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mungkin cucunya, mudah-mudahan diberikan kecerdasan otaknya, intelektualnya, dan juga hatinya, diberikan kemudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan manfaatnya untuk dirinya dan keluarganya, untuk bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa menjadikan modal untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk keluarga kita, insya Allah barokah dari kitab Al-Hikam, barokah dari Al-Fatihah, barokah kedatangan kita di tempat atau dalam pengajian ini, barokah dari niat kita, mungkin tadi malam yang sholat tahajud, yang baca Al-Quran, baca wirid, dan sebagainya, barokah dari kalimah-kalimah thayyibah, ibadah-ibadah kita, kesolehan kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, anak-anak kita soleh dan soleha, rezeki yang kita peroleh barokah, ilmu kita barokah, insya Allah panjang umur, berkah usia, berkah keluarga, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa menunaikan ibadah haji dan umroh berkunjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال Syekh Ahmad bin Athaillah Askandari, Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Al-fikratu, al-fikrah itu mikir ya, mikir atau tafakkur. Tafakkur, memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala taqilun.
Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat kepada kita, software yaitu otak untuk berpikir. Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Berpikir atau tafakur adalah petualangan hati di dalam medan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 kata yang sangat menarik. Pertama, tafakur. Yang kedua, perjalanan hati. Yang ketiga itu al-akhyar. Nah, ketiga kalimat ini itu saling ada keterkaitan. Pertama, at-tafakkur, ya, at-tafakkur atau al-fikratu. Berpikir itu berarti menggunakan perangkat lunak kita, yaitu otak kita. Nah, kalau kita sudah berpikir tafakur, ya, tafakur itu yang benar-benar hakut tafakur. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tafakuri, tentu saja yang kita tafakuri itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita itu selalu memikirkan sesuatu selain Allah. Kalau sudah memikirkan, itu berarti itu akan masuk pada perjalanan hati. Jadi otak itu berselancar, mikir. Kalau Cak Lontong bilang namanya mikir. Terus sebenarnya itu memang kita dituntut untuk selalu menggunakan otak kita, pikiran kita. Nah, sehingga ada guyonan ya, guyonan tapi benar. Ada otaknya orang di seluruh dunia itu dikumpulkan. Otaknya orang Jepang dilihat ya, isinya itu otomotif, teknologi, ya. Kemudian otaknya orang Eropa, Jerman itu diisi itu banyak ahli teknologi dan pengetahuan. Kemudian otaknya Amerika itu juga sama. Otaknya orang Arab itu isinya sama. Otaknya orang Cina itu semuanya penuh dengan file-file tentang teknologi, ilmu pengetahuan, ya, sejarah dan sebagainya. Begitu orang Indonesia ini guyonan, tapi setelah dibuka itu bersih, nggak ada apa-apanya. Ternyata jarang digunakan. Nah, makanya padahal perintahnya itu kita tafakkaru, supaya berpikir. Maka Ibnu Athaillah pada pertemuan yang hari ini itu mengajak kita itu menggunakan pikiran kita, akal kita untuk berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, an khalqillah, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu akan menjadi sayrul qalbi, perjalanan hati. Orang yang sangat mikir itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Kalau sudah ada ilmu pengetahuan itu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir untuk hal-hal positif itu menjadikan orang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Imam Asy-Syafi'i ini itu suatu saat berkunjung kepada Imam Ibnu Hanbal. Hanbal itu konon muridnya ya. Ibnu Hanbal itu orangnya tekstual. Imam Syafi'i itu kan terkenal seorang yang ahli ilmu. Imam Syafi'i itu madhabnya sebagian besar orang Indonesia. Nah, ketika sampai di rumahnya itu kan disediakan kamar ya, tempat. Kalau di sini itu di tempat kamar sendiri. Tapi pada waktu itu Imam Syafi'i itu terkenal seantero jagat pada waktu itu. Nah, Ibnu Hanbal itu punya anak perempuan. Dilihatlah Imam Syafi'i itu semalaman itu nggak tidur. Ya, mondar-mandir dari kursi duduk lagi, kemudian berdiri sambil pegang kepalanya, pusing apa gitu. Kemudian sang anak itu cerita kepada ayahnya, ayah, saya itu menyaksikan, kan diintip, Imam Syafi'i yang begitu terkenal ternyata tidak sholat tahajud. Padahal kalau Ibnu Hanbal itu ahli sholat tahajud. Ternyata kaget, masa orang sehebat itu tapi nggak pernah sholat tahajud. Nggak pernah sholat tahajud. Kemudian Ibnu Hanbal, Imam Hanbal itu madhab Ibnu Hanbal yang terkenal itu, esok harinya itu bertanya kepada Syafi'i,
Kenapa mondar-mandir anak saya cerita begini. Saya itu sudah sedang memikirkan sekian ratus masalah tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaget berarti. Ya, kaget memikirkan tentang satu ayat yang kemudian menghasilkan sekian hukum dalam Islam. Makanya saya nggak bisa tidur mondar-mandir sekarang memikirkan itu. Nah, ini orang yang cerdas itu kadang ibadahnya itu menggunakan tafakkur, ya, tafakkur. Para penulis, para ulama untuk berhadapan umum seperti itu. Imam Bukhari itu kalau keliling ya, itu apa? Mencari hadis dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu menggunakan tafakkur. Ibnu Battutah, para ulama-ulama itu kan menggunakan pikirannya. Imam Nawawi itu sampai lupa nggak menikah. Nggak, Imam Nawawi ya, mensyarah kitab syarah Muslim itu, kitabnya banyak. Itu kalau cerita tentang pernikahan itu seperti orang yang sudah menikah. Tapi beliau itu meninggal dalam keadaan azab. Azab itu belum menikah, masih bujang. Nah, karena apa? Mereka itu menggunakan otaknya berpikir menghasilkan ratusan karya. Sehingga tidak sempat menikah. Itu bedanya ya dengan Nawawi zaman dulu dengan Nawawi sekarang. Nawawi sekarang itu baru masuk kuliah sudah mikir nikah. Nah, sehingga nikah itu sunnah. Tapi kalau Imam Nawawi sesungguhnya itu tidak sempat berpikir karena asiknya berpikir tentang ilmu. Nah, karena itu yang menjadikan dia itu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Rawah, karena asiknya menulis ilmu sampai ada keramat yang dimiliki. Apa yang keramat itu? Ketika lampu tidak ada, tangannya itu menyala sendiri. Nah, itu keramatnya. Keramatnya orang yang berpikir, jadi selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tertulis atau ayat-ayat tidak tertulis. Maka di sini al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil akhyar. Cuma yang dipikirkan itu al-akhyar. Al-akhyar adalah selain Allah. Berarti selain Allah itu adalah makhluk, ya. Ini al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil akhyari, berpikir atau tafakkur ya adalah petualangan hati di dalam medan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang orang yang ahli tafakur itu ibadahnya itu ya lewat berpikirnya itu. Tapi kalau aras-arasan atau malas berpikir itu biasanya ibadahnya itu ya melalui ibadah yang ya sholat, sholat tahajud, sholat duha, dan kadang kalau kita sholat duha pun itu kadang transaksional supaya rezeki lancar. Nah ini ya sudah pada umumnya seperti itu. Dan hari ini kita diajari oleh Ibnu Athaillah Askandari supaya memaksimalkan berpikir kita atau tafakur kita tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Makna tafakur dan al-aghyar. Tafakur adalah berpikir menggunakan akal untuk memahami, meneliti, menganalisis makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita betul-betul menggunakan otak kita dengan sebaik-baiknya, itu akan selalu berpikir dan tidak pernah berhenti untuk berpikir. Melihat misalkan fenomena alam, itu berpikir, dan berpikirnya itu akhirnya melahirkan sebuah ilmu pengetahuan, melahirkan pelajaran, dan akhirnya menjadi kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah, mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi orang yang tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi terus berpikir ya. Kemudian yang kedua adalah lafaz al-aghyar. Al-aghyar segala sesuatu selain Allah disebut dengan al-aghyar. Langit, bumi, pokok langit, bumi dan isinya selain Allah disebut dengan al-aghyar. Jadi yang difikirkan bukan memikirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipikirkan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu tentang tafakkur. Jadi Imam Ghazali itu bercerita tentang tafakkur. Maka insya Allah nanti setelah selesai kitab Al-Hikam, kita akan belajar kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya, di situ Ihya Ulumuddin
yang juga ahli di dalam bidang ilmu, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli tafsir, bahkan dulu itu menjadi hujjatul Islam, yaitu menjadi pelopor orang yang menjawab persoalan-persoalan Islam pada zaman itu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu menyebut bab tafakkur, bab tentang tafakkur. Beliau itu mengutip salah satu keterangan Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah itu melihat sekelompok kaum itu ditanya, kalian ngapain? Saya sedang berpikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu berpikir tentang Allah, otak kamu itu tidak mampu, otak kita itu tidak akan mampu berpikir tentang Allah. Tapi tafakkaru fi khalqillah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kok bisa nulis, saya ini kok bisa makan, makanan ini kok bisa pahit, ini manis. Itu yang menjadikan manis itu apa? Nah, itu berpikir tentang diri sendiri itu sudah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berpikir tentang alam semesta, langit, planet, bumi, matahari, lautan, ya, udara. Misalkan orangnya sama tapi orangnya itu dari keturunan yang sama tapi kok wajahnya berbeda, ya, ini laki-laki perempuan dari satu bangsa tapi kok kesukaannya itu berbeda, itu tafakkar menggunakan akal, itu akan melahirkan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin. Oke. Tafakkur selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal, ya, otak kita ini, kita semuanya itu punya akal, punya otak, tapi tidak semua orang itu menggunakan akalnya. Ya mungkin karena males, ya mungkin karena nggak nyampe ya orang berpikir itu. Kadang orang itu kalau mikir itu malah pusing. Ada orang yang kalau tidak mikir itu justru nggak enak. Jadi pikiran itu terus pikiran itu kan nggak bisa dihalangi oleh orang. Semakin banyak membaca, semakin banyak mendengar, semakin banyak belajar, semakin banyak berguru, otak itu berjalan. Jadi misalkan fisiknya itu di penjara, tapi otaknya nggak bisa di penjara. Sehingga wajar kalau ada orang di penjara justru bisa menulis puluhan jilid kitab. Karena otak kita nggak bisa di penjara. Ya, kita bisa eh, apa namanya apa di apa namanya dihalangi fisik kita, tapi otak kita itu nggak bisa dihalangi. Mau begini, jadi ketika akal, ya, otak manusia memandang selain Allah, selain Allah berarti al-aghyar akan terfokus pada satu yaitu makhluknya. Akan tetapi kalau kita melihat isinya, ya, misalkan kita melihat manusia, ya, melihat manusia akan fokus pada manusia. Tetapi kalau melihat isi manusia, maka akan ada juga macam-macam. Mungkin ada jantung, ini kalau dalam dunia kedokteran, mungkin ada jantung, detak jantungnya, ya, mungkin ada detak yang cepat, ada yang pendek, kemudian bentuk jantungnya, terus cara kerja jantung. Itu kalau melihat manusianya, tapi isinya itu akan melahirkan berbagai ilmu. Kalau kita melihat langit, ya, kalau kita melihat ya langit saja, tapi ketika masuk di dalamnya ada bintang, ada planet-planet dan lain sebagainya. Itu tetapi kalau melihat isinya, maka akan terlihat juga macam-macam dari makhluk tersebut seperti nikmat, laut, langit, bumi dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perangkat kepada kita itu pikiran kita yang bisa berselancar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui otak kita, yaitu otak yang berpikir, otak yang menganalisis, otak yang mengobservasi, otak yang membuat sebuah penelitian atau riset-riset. Nah, tafakur tentang makhluk Allah Subhanahu membutuhkan pemikiran. Ya, untuk melihat makhluk itu perlu mikir. Karena kalau tidak mikir itu ya juga bahaya, sangat bahaya. Dulu orang Arab itu menuduh orang Indonesia ketika menunaikan ibadah haji
itu katanya sukanya makan ular. Nah, karena di Arab itu kan tidak ada apa namanya itu welut ya, welut ya. Welut itu nggak ada. Orang Indonesia kalau naik haji itu zaman dulu sebelum Indonesia ada, itu ada seorang ulama namanya Syekh Atorid ya, Syekh Atorid Al-Betawi. Ya, itu ketika di Mekah itu akhirnya menulis kitab tentang belut, ya, diterangkan di Mekah itu. Semua ulama itu dihadirkan di Masjidil Haram diterangkan. Kalau orang Indonesia itu bukan pemakan ular, atau Al-Jawiyun, orang Jawa itu bukan pemakan ular, tapi itu yang dimakan namanya welut atau belut. Akhirnya melahirkan sebuah karya fenomenal yaitu tentang masalah belut. Nah, kalau nggak mikir gitu ya biarin aja. Mereka nuduh kita kan nggak melakukan itu, tapi ulama itu selalu berpikir bagaimana menerangkan kepada mereka. Itulah ulama ya, ulama membutuhkan pemikiran, meneliti, analisis, yaitu menjalankan hati melalui pemikiran tentang semua ciptaan Allah dan berpikir tentang keadaan sekitarnya. Ini tafakur itu seperti itu. Jadi tafakur itu harus kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Tafakkur adalah perjalanan dan petualangan hati seorang hamba di tengah berbagai makhluk ciptaan Allah dan ciptaan Allah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan pelajaran yang bisa mengantarkan seorang hamba mengenal Allah, ma'rifatullah, keesaan dan keagungan Allah serta sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akibat apa? Ya tafakkur. Saya dulu pernah bertemu dengan seorang pakar kebidanan namanya Dokter Tomo. Dokter Tomo ini konon semua kelahiran keluarga itu ditangani oleh Dokter Tomo. Beliau itu seorang ahli tasawuf. Pernah ngobrol, saya itu meneliti. Ya. Dalam penelitian saya itu seorang bayi itu kalau diperdengarkan musik rock dan dangdut itu meneteskan air mata. Jadi orang tua itu kalau sedang hamil itu jangan mendengarkan musik rock dan karena di situ sedih, anak dalam kandungan itu sedih, meneteskan air mata. Tetapi kalau membaca Al-Quran, misalkan sholawat itu tersenyum dan bahagia. Nah, itu kalau pandangan, karena apa? Ilmu. Nah, kemudian orang Barat itu menemukan harus mendengarkan Beethoven. Nah, itu kan orang Barat, kita kan orang Islam. Orang Islam ya hataman Al-Quran, membaca sholawat, ya itu insya Allah akan berikan dampak yang positif terhadap janin dalam. Itu juga hasil apa? Tafakur. Beliau itu kalau mau mengoperasi, itu kalau kesulitan untuk sholat 2 rakaat dulu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan. Nah, itu hasil apa? Hasil tafakur. Sehingga kalau orang selalu berpikir itu akan melahirkan sebuah pelajaran, akhirnya semakin yakin dan mantap tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang berkuasa atas diri kita dan alam semesta. Jadi tidak semakin sombong, justru akhirnya semakin merasa khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu pengalaman dari almarhum Tortomo, menemukan bayi yang dalam kandungan itu nangis. Apalagi istrinya hamil tiap hari bertengkar, itu kan nangis tiap hari anaknya. Nah, itu secara psikologi kalau kita ingin melihat orang tua anaknya seperti apa, ya harus dilihat orang tuanya seperti apa. Bahkan ada guru ngaji anak saya itu, satu keluarga itu hampir hafal Quran semua. Saya tanya, kok bisa satu keluarga? Ternyata ibunya setiap minggu sekali hatam Al-Quran. Loh, itu hasil renungan, kita mikir. Akhirnya itu menjadi ilmu. Oh, berarti saat begini harus begini di dalam bersikap. Nah, itulah namanya tafakur. Jadi tafakur bukan hanya masalah itu saja, tapi lebih luas tentang bumi, tentang lautan, tentang air, tentang fenomena alam. Tapi landasannya apa? Landasannya yaitu
untuk mendapatkan ilmu dan akhirnya menjadi perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Nah, dua macam tafakur. Pertama tafakur mutlak, tafakur muqayyad. Mutlak itu yang mutlak. Semuanya, tidak ada batasan. Kecuali yang tidak boleh difikirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala tentang alam semesta ini. Nah, yang kedua muqayyad. Muqayyad itu dibatasi tentang manusia, misalkan. Ya, tentang manusia, tentang nuklir, tentang riset tentang alam semesta, riset tentang pertanian. Itu akan menghasilkan ilmu. Misalkan saya pernah bertemu teman itu jahe, ya, pernah jahe Cina itu kan besar-besar itu kok bisa besar. Ternyata kalau ditanam di Indonesia itu tidak sebesar itu, terus rasanya itu pedas. Kalau di Cina itu kok tidak pedas. Nah, itu akhirnya melahirkan apa yang menyebabkan itu. Itu kalau kita terus berpikir itu namanya tafakur muqayyad. Jadi membatasi sebuah pemikiran tentang sesuatu hal. Tapi kalau muqayyad itu lebih luas. Mutlak itu lebih luas. Kalau muqayyad terbatas. Kita lihat penjelasan di bawahnya. Tafakkur mutlak. Tafakkur mutlak ialah memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas. Hal ini dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah. Ya, dengan menggunakan fiil kata kerja yang lazim. Sehingga dalam permasalahan di sini bisa dikatakan tafakkur yang tidak membutuhkan maf'ul. Tafakkaru fi khalqillah. Jadi berpikir tentang makhluk Allah, langit, bumi. Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT, alam semesta, lautan. Nah, kalau misalkan tafakkaru fi khalqillah, semua makhluk Allah. Ya, makhluk Allah itu kadang menjadi objek kita di dalam tafakkur. Nah, berikutnya muqayyad kita lihat. Tafakkur muqayyad itu batasan. Tafakkur muqayyad ialah memikirkan sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, tetapi pemikiran tersebut diberi batas oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, dan Al-Qur'an menyebutkan dengan menggunakan fiil kata kerja yang muta'addi, yaitu yang membutuhkan objek, ya. Hal ini objek sangat berperan sekali dalam menentukan sesuatu yang akan dijadikan sebuah tafakkur oleh seseorang. Contoh, kita lihat onta. Kita tahu onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadakir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa orang itu tidak melihat bagaimana ibil itu apa? Khuliqat. Akhirnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan onta? Kok tidak sapi dan tidak kerbau dan tidak yang lain? Orang itu disuruh mikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Berarti objeknya itu ibil, onta. Akhirnya ditemukan, ternyata onta itu hewan yang unik. Satu, punya kecerdasan. Kecerdasan onta itu berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Nah, bahkan dulu pernah saya ngaji di Mekah itu, kecerdasan onta itu misalkan kita pernah menyakiti onta, tahun ini menyakiti onta, kemudian kita pulang ke Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun, ternyata onta itu masih belum mati, onta itu masih sehat walafiat. Kemudian onta itu masih mengenali kita. Ketika kita berangkat ke Mekah, maka kita akan dikejar oleh onta itu. Karena apa? Masih mengingat orang yang pernah menyakiti dirinya. Itu onta. Kita kan nggak pernah berpikir, kok onta saya punya kecerdasan seperti itu. 10 tahun, 20 tahun, selama onta itu masih ada, terus kita pernah menyakiti, itu akan ingat dan dikejar kita. Mau dibalas. Itu cerita Syekh yang mengajar saya di Masjidil Haram dulu itu. Makanya sampai disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Kemudian kelebihan lagi, kenapa orang Arab itu menggunakan onta termasuk Rasulullah? Onta itu kalau minumnya banyak. Itu kalau misalkan kekurangan air, itu simpanan air itu bisa dibedah dan itu bisa disembelih dan untuk kebutuhan. Makanya onta itu seperti itu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat. Ya, bumi, langit itu perintah ya, supaya kita itu disuruh menggunakan akal kita, pikiran kita, suruh mempelajari tentang onta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kadang itu menggunakan contoh nyamuk ya, nyamuk dijadikan contoh. Kurang keren kan? Nyamuk. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu. Nah, itu kalau orang beriman itu dikasih contoh nyamuk itu sudah berpikir iya Allah bisa menciptakan nyamuk yang kecil. Ya, kalau mungkin manusia atau pelukis disuruh ngelukis sapi atau nyamuk itu mungkin lebih gampang sapi. Nah, kita nggak tahu nyamuk yang sekecil itu pasti punya kuman. Kumannya seperti apa? Nyamuk itu juga menikah, terus punya anak, hamil. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran. Itu kan akhirnya menggunakan pikiran kita. Belum lagi kalau ada berbagai nyamuk yang disebut dengan serangga, menimbulkan penyakit, akhirnya melahirkan banyak vaksin, obat nyamuk. Kemudian ekonomi itu tertolong, akhirnya berdirinya obat nyamuk. Kalau kita menggunakan itu gara-gara apa? Gara-gara kita berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lain-lain tentang pertanian, yang paling umum itu ya dalam dunia kedokteran karena objek itu manusia langsung. Ya. Tapi kalau kita tidak punya basic agama, ya kalau berhasil dalam sebuah riset atau penelitian, berpikir kita akan mengatakan itu hasil saya. Dan di sini ada basic agama, akhirnya tetap kita disuruh berpikir ya karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghasilkan sebuah riset atau penelitian itu juga tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tafakkur muqayyad. Lanjut. Terhadap tafakur terhadap selain Allah. Kita tidak boleh berpikir tentang Allah. Allah ini di mana ya? Allah ini sedang duduk apa sedang tidur ini? Wong saya berdoa kok tidak dikabulkan. Nah, itu nggak boleh. Hanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu qul wallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang di Mekah dulu kan menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah itu ada jumlahnya sekitar 160 jenis berhala. Nabi Muhammad SAW punya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan sekitar Ka'bah dari berhala. Tapi belum berhasil. Nabi Muhammad tetap sholat menghadap Ka'bah tapi tidak menghadap berhala. Akhirnya orang-orang Mekah itu heran, ini Muhammad kok nggak punya berhala, nggak punya patung. Akhirnya mereka itu tanya, Muhammad kira-kira Tuhanmu itu seperti apa? Apa seperti kami-kami ini? Masing-masing punya Tuhan, ada Hubal, ada Lata, ada Uzza dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW ya mendapatkan wahyu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammad bilang kepada mereka, Tuhanmu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, qul huwallahu ahad. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak menyerupai makhluknya. Berarti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama di Indonesia, mukhalafatul lil hawadisi, wujud kita baqa, mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka kita tidak pernah diperbolehkan berpikir
Allah itu sedang apa? Nah, kalau sedang berarti Allah mensifati Allah itu seperti makhluk. Allah di mana? Berarti Allah bertempat. Berarti kita itu mensifati Allah itu punya tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupai dengan siapapun. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada kamitslihi yang menyerupai Allah apa sesuatu. Berarti Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi ini menegaskan ilmu tauhid ya. Kita diperintahkan tidak boleh berpikir tentang Allah. Terus kalau Allah menjelaskan Allah di langit, nah, kita nggak boleh misalkan Allah di langit itu, tapi kita harus jelaskan Allah itu ya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jangan kemudian nanti kalau dikejar di langit mana, langit yang kedua atau langit yang tujuh. Berarti harus kita yakin Allah itu di langit, makanya para ulama maksudnya di langit itu ya Allah itu mulia. Itu dijelaskan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka di sini tafakur itu merupakan perintah Allah SWT. Namun Allah memerintahkan bertafakur terhadap ciptaannya, bukan tafakur terhadap Allah SWT. Rasulullah pernah mendapati kaum yang memikirkan Allah SWT. Kemudian Rasulullah mengatakan janganlah kalian memikirkan Allah, namun tafakurlah terhadap ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkur an dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Nggak mampu kita. Ya sama. Kita menciptakan kursi suruh berpikir tentang penciptanya, ya nggak bisa. Kita juga mati. Allah hayyun qayyum. Nah, manusia itu punya keterbatasan, maka tidak mungkin manusia itu menggapai Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah memikirkan Allah, memikirkan anak saja itu pusingnya minta ampun. Ya, langsung Allah ini gimana? Sudah ngasih anak saya tapi anak saya itu nggak bisa. Malah Allah disalahkan. Kita yang apa namanya? Kita yang memiliki anak kok Tuhan sama. Saya ini punya banyak utang. Ya kita yang utang. Ya untuk kesenangan kita. Kemudian begitu berdoa tidak belum dikabulkan, gimana ini Allah ini? Mau saya itu minta nggak dikabulkan. Nah, ada yang mengatakan jawab, nah kamu yang utang kan Allah disuruh nyaur. Gimana ini? Nah, yang seperti itu akhirnya mengingatkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abu Nuaim, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru an dzatillah. Terus lanjut. Dalil perintah tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yaitu orang-orang yadhkurunallaha yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan. Mereka itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi ya berdiri atau sedang duduk, wa ala junubihim atau sedang leyeh-leyeh. Jadi zikir itu boleh berdiri, jalan-jalan, leyeh-leyeh itu boleh. Nah, berarti hidup ya. Kita ini hidup. Kemudian baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka itu senantiasa menggunakan otaknya, senantiasa berpikir fi khalqis samawati wal ard terhadap penciptaan langit dan bumi. Rabbana Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Tuhan, kami tidak lah engkau menciptakan dengan sia-sia, maha suci engkau. Subhanaka faqina adzabannar. Maka berilah kami dari siksa neraka. Jadi kadang apa namanya? Kerangka berpikir kita itu kalau tidak ada yang nuntun itu bahaya. Makanya perlunya guru itu kan seperti itu. Jadi kerangka berpikir kita itu ada realnya, ada modelnya. Ada role model, kerangka berpikirnya tentang makhluk Allah, bagaimana, itu ada yang menuntun.
Ya sama lah, ya yang saya sampaikan itu kalau kita menulis disertasi itu ada yang nuntut. Bisa jadi penulisan kita itu menurut kita benar, tapi menurut dosen kita, pembimbing kita itu salah. Apalagi tentang hokillah itu juga harus ada role model. Ya, role model dalam ini ya ada ulama yang mentafsirkan Al-Quran, ya ulama yang punya basirah, ulama yang punya kedekatan dengan Allah, sehingga mereka itu lebih dipercaya daripada orang yang memikirkan tapi tidak punya basic agama. Karena kalau tidak punya basic itu sangat membahayakan, sangat membahayakan. Dan kalau menemukan sesuatu itu lupa bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Mute. Oke, termute. Nah, di sini ada satu kalimat yang sangat menarik. Tafakur dan ibadah. Nah, tafakur dan ibadah. Tafakur, ya, tafakur sa'ah khair min qiyamil lailah. Bertafakur 1 jam, bukan 1 jam, ya sa'ah. Nah, kalau sekarang hitungan sa'ah itu kan mungkin 1 jam. Ya, tidak lama lah sa'ah. Itu lebih baik daripada sholat malam. Tadi yang saya contohkan pertama itu. Imam Syafi'i itu terkenal orang alim. Begitu bertamu di rumahnya Ibnu Hambal, yang ahli hadis, muridnya, itu terlihat tidak sholat malam. Masa orang sehebat ini terkenal ini nggak sholat malam? Mondar mandir di ruang tamu, masuk lagi, duduk sambil depan. Kemudian putrinya itu kan mengintip. Ini terkenal ahli ibadah, orang soleh, tapi kok tidak terlihat sholat malam seperti ayah saya. Baru kemudian pagi disampaikan ke orang tuanya cerita, kemudian berdiskusi dengan Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i itu sedang memikirkan satu ayat, tapi di situ ratusan hukum yang muncul. Nah, itu kehebatannya seperti itu. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu ya sesuatunya itu, tapi orang yang peneliti itu dilihat, kok begini, terus asalnya dari mana, bagaimana, akhirnya melahirkan sebuah ilmu baru, pengetahuan baru, dan dengan pengetahuan baru akhirnya dia itu mengakui ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas alam semesta ini. Nah, itu ya juga hasil tafakkur saatan khair min qiyamil lailah. Nah, tapi jangan kemudian sudah saya menjadi orang mufakir, cendekiawan ya, kalau bahasanya itu mufakir itu cendekiawan. Saatan khair min qiyamil lail. Ada kalanya memadukan keduanya. Ahli berpikir juga ahli sholat malam. Rata-rata orang yang ahli berpikir itu ahli sholat malam. Ahli sholat malam, sehingga pikirannya itu jernih. Pikirannya itu senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan manfaat dan barokah saya kembalikan kepada Mas Watu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Ya, tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Azim, Dr. Syairul Golbi. Berarti ini terkait masalah perjalanan hati pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa yang disampaikan oleh Ustaz Tabin tadi. Bahwasanya ketika seseorang atau ketika kita bertafakur pada ciptaannya, maka tentunya ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, kecuali kita berpikir pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tidak diperbolehkan. Dan itu tentunya kalau sampai kita pada hal-hal seperti itu tidak jauh dan tentunya belum mampu untuk bisa melakukannya. Itu kan kata Rasulullah SAW itu, tafakkaru bi khalqi wala tafakkaru bil khaliqa, seperti itu. Jadi tafakurlah kalian pada ciptaannya, bukan pada penciptanya. Ini yang
pentingnya Bapak Ibu semua. Insya Allah Bapak Ibu, dari sini artinya hikmah-hikmah ke belakang ini insya Allah sedikit mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu insya Allah sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Baik, kita langsung akan masuk pertanyaan Ustaz. Ini kita akan masuk pertanyaan. Kita akan membacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Ini ada siapa ini? Jin Ustaz bertanya, kalau misalkan sering saya membaca hadis, ini membaca hadis di kitab-kitab yaitu Solihin, apakah hadis-hadis itu termasuk hadis yang sahih Ustaz? Terima kasih. Hadis itu ada 3, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, nanti ada lagi pembagian, ada namanya hadis maudhu, hadis palsu ada. Tapi insya Allah hadis yang ada di kitab-kitab yang ada itu, termasuk Riyadhus Shalihin, itu tidak sampai pada kategori hadis palsu, nggak ada. Kalau dhaif itu mungkin ada. Nah, karena mereka itu pakar hadis. Ya. Ulama-ulama dulu itu memang ulama yang bukan ulama bahasa sekarang ulama kaleng-kaleng ya, ulama kaleng-kaleng. Saya pernah membaca kitab yang ditulis oleh siapa namanya, Said Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad Ba'lawi. Itu beliau bercerita, ketika saya menemukan sebuah hadis, saya ingin mengetahui hadis ini sahih atau enggak, saya tanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak usah jauh-jauh, itu mungkin masih lama. Itu ada seorang ulama yang sangat terkenal namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani mungkin pernah. Itu orang Padang. Tapi besar di Makkah. Itu terkenal musnid dunia. Semua ulama hadis itu selalu belajar kepada beliau. Entah itu orang Yaman, orang Saudi, itu tinggalnya di Mekah. Nah, suatu saat ada seorang santri beliau, itu masih hidup sekarang santrinya. Mendapatkan sebuah kesulitan, apakah hadis ini sahih atau tidak. Tanya kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh, adraktu fi kitabika, aku mendapatkan dalam kitab ini, saya meragukan hadis ini. Coba nanti tunggu ya beberapa hari lagi kamu datang ke sini. Kemudian beberapa hari ditanya, ta'al ilal bait, ke rumah. Saya sudah tanya kepada Rasulullah tadi malam, ternyata hadis itu sahih. Itu orang yang seperti itu ahli hadis biasa. Kalau kita ini baca hadis saja tidak bisa, kemudian mau mengkritisi kita Riyadhus Shalihin. Nah, itu ya nggak lucu. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalkan hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang itu biasa dalam penulisan kitab. Tapi jangan sampai baca ini. Kita itu nggak hafal hadis. Terus yang kita kritik itu hafal ribuan hadis, kan lucu. Dan saya temukan itu. Orang lulus sarjana, misalkan lulus sarjana, hafal Quran juga enggak, ya, baca bahasa Arab juga nggak bisa, baca tafsir juga nggak bisa, terus berkata, hadis ini, kitab ini banyak yang hadis dhaifnya. Itu yang kamu kritik itu hafal ratusan ribu hadis. Yang seperti ini kan nggak lucu. Yang dikritik itu orang yang sudah hafal Al-Quran, cara membacanya itu juga